Shalom, selamat sore Ibu Bapak, anggota Komisi Lansia. Kita jumpa dalam ibadah lansia pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 337, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Sore hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau ibadah lansia akan berlangsung. Dan kiranya ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 360, bait pertama dan kedua. Firman Allah, jayalah. Hidup yang bakal
Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam ibadah komisi lansia ini kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami semua, agar kami dapat membacanya dengan baik, dapat mengerti uraiannya dengan baik, dan dapat melakukannya dalam keseharian kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sore hari ini sesuai dengan tema kita, mari kita membaca firman Tuhan dari pertama Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu orang yang paling malang hidupnya di dunia ini adalah Imam Eli. Ia menjadi hakim di Israel selama 40 tahun. Dengan kata lain, dia melayani Tuhan selama 40 tahun. Tapi lihatlah hasilnya. Lihatlah akibatnya. Baik terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan juga terhadap bangsanya. Anak-anaknya berbuat yang kurang patut, baik kepada Tuhan maupun kepada bangsa Israel. Padahal mereka adalah imam juga. Anak-anak Imam Eli mengabaikan dan tidak pernah mendengarkan ayahnya sendiri. Padahal kedudukan ayahnya bukan hanya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai imam senior. Imam Eli sudah kehilangan wibawa di hadapan anak-anaknya. Selanjutnya, Israel yang ketika tabut Allah datang ke tengah-tengah peperangan, mereka senang luar biasa karena berpikir inilah tanda kemenangan. Dan orang-orang Filistin ketakutan ketika tahu bahwa tabut Allah sampai di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Namun apa yang terjadi? Sekalipun tabut itu ada, Israel tetap mengalami kekalahan. Total kekalahan orang Israel ada 34.000 orang tewas. Bahkan sang pembawa berita yang menyampaikan berita langsung ke telinga Imam Eli menyampaikan bahwa anak-anaknya Hofni dan Pinehas, kedua imam itu tewas di dalam peperangan. Anak-anaknya sudah tidak memperhatikan dia.
anak-anaknya mati mengenaskan. Bangsa Israel yang ia pimpin kalah dalam peperangan. Dan ada satu berita lagi yang membuat Imam Eli terjengkang dari kursinya. Ketika ia mendengar bahwa tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Saudaraku, kehancuran bertubi-tubi dalam kisah Imam Eli berbeda dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami kehancuran bertubi-tubi karena Allah sedang mengujinya. Sementara Imam Eli mengalami kehancuran bertubi-tubi karena kesalahannya sendiri. Apa kesalahan Imam Eli? Eli memandang dengan loba kepada korban sembelihan dan korban sajian. Dia tidak bisa mengekang diri. Hawa nafsunya untuk memperkaya diri itu tinggi sekali. Sebagai seorang pelayan, hal ini berbeda betul dari spirit pelayanan yang ada. Ini juga menggambarkan bagaimana para pelayan-pelayan yang cenderung hanya mengisi pundi-pundinya sendiri ketimbang mengerjakan tugas keimamannya. Di zaman sekarang juga yang seperti ini banyak. Melayani hanya mengejar uang. Dan ketika ada bagian-bagian Tuhan, di dalam hatinya adalah kepingin kalau bagian-bagian itu ada padanya. Demikianlah Imam Eli. Dan teguran Tuhan untuk Imam Eli itu beralasan sekali. Hal yang kedua yang salah Imam Eli lakukan adalah dia menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Akibatnya, karena dia menanamkan penghormatan-penghormatan manusiawi, yang dia tuai juga begitu. Ketika dia tidak pernah menanamkan penghormatan kepada Allah, maka anak-anaknya juga tidak pernah punya penghormatan kepada Allah. Dan kalau penghormatan kepada Allah, maka tidak heran kalau penghormatan kepada orang tua juga tidak ada. Jadi Imam Eli berkedudukan penting di dalam pelayanan. Tapi sayangnya, ia merusak semuanya itu. Karena apa? Karena hawa nafsunya sendiri. Dan karena pengabaiannya terhadap mendidik anak-anaknya. Akibatnya apa, saudaraku? Akibat-akibat yang tadi saya sudah sebutkan menjadi bagian di dalamnya. Tapi akibat yang paling tinggi adalah Eli mati mengenaskan. Terlentang dari kursi dan lehernya patah. Sebuah kematian yang tragis, memilukan dan memalukan. Inilah akhir dari kehidupan seorang lansia berusia 98 tahun. Yang di masa mudanya tidak menata hidupnya dengan baik. Dan di masa tuanya tetap tidak memperbaiki dirinya dengan baik. Sehingga dia menuai akibat-akibat yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Kisah ini mau mengajak kita semua, khususnya kaum lansia, untuk beberapa pokok. Yang pertama, hidupilah masa tuamu dengan banyak melakukan pemberesan dengan Tuhan dan sesama. Jangan biarkan kesalahan masa mudamu yang tidak pernah engkau bereskan itu memburumu sampai di masa tuamu. Itulah yang terjadi atas Imam Eli. Dia pikir waktu akan berlalu, orang akan lupa kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Dia keliru. Dosa tetap dosa. Mau dia 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, dosa tetap dosa. Bila tidak dibereskan, dia akan jadi soal di masa tuamu. Jadi, ambillah waktu, bereskan. Tidak seorang pun di dunia ini yang hidupnya benar. Semua pasti punya kesalahan. Tapi sayangnya, tidak semua orang yang menyadari adanya kesalahan
mau membereskannya. Bereskanlah di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bersikaplah tegas bila anak-anakmu melakukan kesalahan. Bila mereka salah melangkah, dan jangan mendiamkannya. Sebab kalau ada orang tua yang diam terhadap anaknya yang melakukan kesalahan, kelihatannya bijaksana, tetapi dia justru sedang menumpuk sesuatu yang salah pada anak-anaknya. Alkitab mencatat bahwa Imam Eli sangat menjaga perasaan anak-anaknya. Tapi Imam Eli tidak pernah merasa terdesak untuk menjaga perasaan Tuhan. Banyak kita di GKO ini, orang-orang tua yang menjaga perasaan anak-anaknya ketimbang menjaga perasaan Tuhan. Anak-anaknya ogah-ogahan ibadah, orang tuanya diam. Daripada ribut, dia pikir Tuhan masih bisa diajak kompromi, jadi Tuhan mengerti sajalah. Itu salah. Jangan ulang peristiwa Imam Eli. Tegur anakmu kalau dia melakukan kesalahan. Tegur anakmu kalau dia mengabaikan Tuhan. Jangan diam. Sebab diammu itu akan menjadi malapetaka buat anak-anakmu dan buat dirimu sendiri. Lihatlah pelajaran dari Imam Eli. Yang ketiga, hiduplah untuk Tuhan. Dan jangan menghabiskan waktu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Mungkin kita punya alasan. Di masa muda kita terlalu banyak bekerja, bahkan tidak punya waktu untuk membahagiakan diri sendiri. Namun itu tidak berarti di waktu tua kita jadi bisa sembarangan. Justru di masa tua, waktu di mana kita memperbaiki segala sesuatu yang mungkin pernah salah di masa-masa lalu. Kesempatan itu menjadi satu kesempatan untuk hidup untuk Tuhan, bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Sehingga kita tidak masuk dalam usia tua yang sia-sia dan tidak bermakna. Tapi dengan kita melakukan firman Tuhan, dengan membereskan diri kita dengan Tuhan, dengan bersikap yang benar terhadap anak-anak kita, dengan menuntun hidup kita sendiri bukan ke arah kemauan-kemauan kita lagi, tapi belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Maka pada saat yang sama, kita sedang membuat hidup kita bermakna. Kalau Imam Eli menjadikan hidupnya celaka, tidak bermakna, dan sia-sia, mari jadikan hidup kita bermakna dan berguna. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian. Amin. Sebagai respons terhadap firman Tuhan sore hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu tentang Imam Eli. Kami belajar dari dalamnya. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mendiamkan apapun yang salah, termasuk apa yang kami lakukan di masa muda kami. Biarlah Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu kami akui semua hal-hal yang keliru di masa lalu. Hanya kami yang tahu, dan tidak pernah kami cerita kepada siapa-siapa. Hari ini kami cerita kepada Tuhan, dan kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di masa lalu. Biarlah Tuhan, pengampunan itu membuat dosa berhenti mengejar kami, memburu kami sampai di masa tua kami. Kami hidup dalam janji Tuhan, percaya kepadamu, maka kemerdekaan akan diberikan oleh kebenaran. Karena kebenaran itu membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar juga untuk bersikap tegas terhadap anak-anak kami. Itu tidak memberi ruang seolah-olah kami bisa semena-mena terhadap mereka. Tapi justru kami tegas ketika mereka menjauhi Tuhan. Kami tegas ketika mereka tidak melakukan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami belajar menghargai dan menghormati hati-Mu, ketimbang hati anggota keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar kami di masa tua bukan menjalani dan mengakhirinya sebagai masa tua yang sia-sia. Tapi kami rindu, kami memiliki kehidupan masa tua yang bermakna. Sehingga kami tidak lagi akan menghabiskan waktu hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan. Sebaliknya, hidup kami dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Karuniakan kepada anak-anak-Mu semua kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga masa tua anak-anak-Mu tidak diisi dengan perkara-perkara yang membuat hati menjadi lemah. Sebaliknya, perkara-perkara yang anak-anak-Mu boleh bersukacita di dalamnya. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu-cucu. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga besar kami, di mana kami sebagai orang yang dituakan oleh mereka. Biarlah kami belajar dari kegagalan Imam Eli, sehingga kami bukan hanya tua di tengah-tengah mereka, tapi kami juga bermakna. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong Koordinator Komisi Lansia, Ibu Penatua Maria Rumimper. Tuhan memberkati pengurus lansia. Biarlah kami semua, secara khusus Komisi Lansia, dapat bekerja sama dengan baik, dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dan dapat membawa Komisi Lansia menjadi komisi yang semakin kuat di dalam Tuhan, komisi yang terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan jalani hari ini, dan besok pagi kami akan tetap berdoa untuk gereja Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa datang di gereja, tapi kami tetap berdoa Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan gereja. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu, dan kami mohon pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur. Ibu Bapak, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, dalam komisi lansia ini kami memberikan persembahan. Persembahan yang dikumpulkan biarlah Engkau menguduskannya. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati kami, sehingga kami diberi kemampuan juga untuk memberi persembahan ini. Kiranya persembahan ini dipakai oleh Tuhan untuk memajukan pekerjaan pelayanan-Mu melalui GKO Cibitung. Dan setiap yang sudah memberi, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai memberkati para lansia, sehingga lansia hidup tidak sia-sia, tapi berguna dan bermakna. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Demikianlah ibadah lansia pada sore hari ini, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.